Halo, selamat siang semuanya. Siang, Halo, Pak. selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Cuma 15 orang kita ya. Oke, nggak apa-apa. Wait. Lihat PPT saya. Halo. Halo. Ya, Lagi halo, load. Pak. Udah, Pak. Bisa lihat? Bisa, Pak. Oke. Hari ini kita membahas apa namanya? Membahas topik baru. Oke. Judulnya adalah General Ledger and Reporting System. General Ledger and Reporting System. Oke. Oke. Nah, kalau kita lihat di General Ledger System ini ada beberapa hal yang harus kita bahas. Yang pertama adalah bagaimana mengupdate General Ledger dan report apa yang dihasilkan oleh sistem ini, baik untuk internal maupun eksternal. Itu yang pertama. Jadi bagaimana proses mengupdate buku besar dan outputnya apa untuk internal dan eksternal. Yang kedua, bagaimana peranan teknologi informasi, untuk mengupdate buku besar. Dan yang ketiga, apa yang kita pelajari di sini adalah bagaimana ancaman terhadap internal control pada sistem General Ledger. Oke, ada 3 di sini topiknya. Yang pertama tadi bagaimana cara mengupdate buku besarnya General Ledger dan laporan apa yang dihasilkan untuk internal dan eksternal. Yang kedua, bagaimana peranan teknologi informasi, dan yang ketiga, ancaman internal kontrol pada sistem ini. Kita lanjut. Oke. Di dalam JLARS, General Ledger and Reporting System, kita menemukan dua bentuk transaksi. Satu disebut transaksi rutin
routine activities, yaitu transaksi yang berlangsung setiap saat, berulang-ulang, berkali-kali secara terus-menerus. Dan yang kedua, transaksi non-rutin. Ya, transaksi yang hanya sekali-sekali. Transaksi yang berlangsung hanya pada kondisi tertentu. Misalnya penjualan saham baru, pembayaran hutang jangka panjang, dan lain sebagainya. Dan ini biasanya ditangani oleh orang tertentu, kalau di perusahaan disebut dengan treasurer. Ya, treasurer, financial controller. Oke. Ada lagi transaksi di luar dari rutin dan non-rutin, yaitu transaksi yang berkaitan dengan budget. Jadi biasanya budget juga dimasukkan sebagai unsur dari General Ledger and Reporting System. Oke, ada lagi adjusting entries. Itu semua bagian dari update-nya. Informasi yang dihasilkan di dalam, yang dihasilkan oleh Jelar ini ada dua. Satu informasi untuk internal dan satu untuk informasi eksternal. Oke. Dan yang paling penting juga adalah sistem ini harus didesain untuk menghasilkan laporan yang reguler dan dapat digunakan secara real time. Jadi baik pihak internal maupun eksternal sama-sama membutuhkan report, di mana report itu harus dibuat secara periodik, ya, dan juga secara real time. Real time, kapan dibutuhkan langsung ada. Nah, ini ada 4 activity di dalam Jelars. Ya. Oke. Wait. Oke, ada 4 aktivitas di dalam Jelars. Ada 4 proses dalam Jelars. Yang pertama disebut update buku besar. Update General Ledger. Mengupdate buku besar. Buku besar ada 2. 1 buku besar tambahan, 1 buku besar biasa. Ya, jadi pekerjaan pertama adalah mengupdate buku besar. Yang kedua adalah adjusting entries buat jurnal penyesuaian. Halo, kedengaran nggak? Halo, kedengaran? Pak, suaranya kurang jelas, Pak. Kurang jelas, Pak. Suaranya kurang jelas, Pak. Sudah jelas? Sudah? Kurang, Pak. Sudah jelas? Kalau ini sudah. Sudah jelas ya? Pak, ini ada kayak seruk-seruk gitu, Pak, dari headsetnya mungkin. Bukan dari headset. Justru saya khawatir kalian menggunakan ada 2 aset. Udah jelas? Nggak Kurang, jelas, Pak. Enggak Kurang? jelas, Pak. Sudah? Ini sudah. Halo, sudah jelas? Sudah, Pak. Sudah ya, sudah jelas ya. Nah, jadi balik lagi, ada 2 buku besar, 1 buku besar biasa, dan 1 lagi buku besar tambahan atau subsidiary ledger. Nah, ada posting adjusting entries, itu jurnal penyesuaian. Yang ketiga adalah proses pembuatan laporan keuangan. Dan yang keempat, proses pembuatan laporan manajerial. 1, 2, dan 3 merupakan bagian dari accounting cycle, siklus akuntansi. Sedangkan yang keempat adalah bagian dari managerial reporting. Ini sudah kita pelajari pada kuliah pertama. Oke, mari kita pelajari satu-satu. Update buku besar. Oke,
Update buku besar dilakukan dengan cara posting. Posting. Sekali lagi posting. Posting jurnal ke buku besar. Itu disebut update. Ya. Apa yang diupdate? Yang pertama adalah transaksi rutin. Tadi ada 2 transaksi ya. Transaksi rutin yang terjadi sehari-hari. Terus menerus. Dan yang kedua transaksi yang sekali-sekali. Yang dia tidak terus menerus, jarang terjadi. Oke. Nah, coba saya tanya dulu. Aaron Jordan. Hadir, Pak. Wajah Aaron. Ya, Pak. Wajah. Kamu di mana ini Aaron? Di Ambon, Pak. Oh, Aaron. Aaron, di UKI itu apa contohnya transaksi rutin? Di UKI. Halo, Pak. Apa contoh transaksi rutin di UKI? Itu, Pak, pembayaran kayak uang masuk gitu ya, Pak. Uang masuk apa? Uang masuk kayak karcis UKI. Karcis UKI. Bukan maksudnya yang harus bayaran gitu, masuk yang kayak pakai pos di depan UKI gitu, Pak. Apa namanya? Enggak ngerti saya. Itu, Pak, bayaran karcis. Karcis apa? Gerbang masuk, Pak. Memang bayar sekarang ya? Iya kan, mobil kan bayar kan, Pak. Oh, parkir. Itu kan bukan urusannya Parkiran. UKI. Bukan urusan UKI Oh. itu di UKI. Saya cerita di Transak UKI. kantin. Kok di kantin? Kantin mana urusan UKI kantin? Aduh, Pak, apa ya, Pak ya? Waduh. Yang tidak rutin apa contohnya? Wah, Bayar uang kuliah, Pak. itu rutin atau non rutin? Non rutin kan nggak itu kan tiap semester, Pak. Tiap Rutin iya. tiap semester kan? Atau boleh tahun ini bayar, tahun depan enggak gitu? Enggak sih, Pak. Tahun ini bayar, tahun depan juga bayar. Rutin dong berarti. Iya. Oke. Kalau yang non rutin? Kalau non rutin itu pembayaran apa ya, Pak? Saya bingung, Pak. Enggak ngerti itu aja. Krisera. Enggak masuk ya? Waduh, Krisera. Firmina. Iya, Pak. Kamu di mana? Di Jakarta, Pak. Wajah. Kalau enggak dijelas susah. Firmina, kamu pernah ke rumah sakit UKI kan? Pernah. Apa contoh transaksi rutin di rumah sakit UKI? Itu bayar obat nggak sih, Pak? Enggak, saya enggak tahu. Apa UKI itu penjual obat-obatan, enggak tahu saya. Justru saya bertanya. Kalau pasien bayar biaya pendaftaran itu rutin enggak? Rutin. Oke. Kalau yang tidak rutin? Kalau tidak rutin, apa ya? Susah. Ya udah.
Udah nanti aja kita bahas. Nanti aja kita bahas. Jangan sekarang. Nanti aja kita bahas. Ya. Nah, sekarang aduh mati lagi. Oke. Transaksi rutin itu tadi sudah saya bilang berjalan terus-menerus, sedangkan non-rutin transaksi yang sekali-sekali. Sekali-sekali. Contohnya apa? Penyusutan. Penyusutan itu tidak rutin. Hanya sekali-sekali, setahun sekali. Kalau sudah habis disusutkan, tidak disusutkan lagi. Itu contohnya. Penyusutan. Ya. Nah, itu diposting masuk ke buku besar. Oke. Nah, contohnya tadi adalah ya transaksi non rutin, pembayaran utang jangka panjang. Utang jangka panjang. Pembelian kembali saham yang beredar. Pembayaran dividen itu pasti tidak tiap hari. Sekali-sekali. Pembayaran kerugian akibat dari gempa bumi atau dari resiko kebakaran dan lain sebagainya. Itu juga sekali-sekali non rutin. Jadi rutin tambah non rutin diposting ke buku besar, maka buku besarnya akan terupdate. Oke. Update buku besar itu dilakukan melalui jurnal voucher, jurnal entry. Jurnal itu dicatat, dibuat pada satu buku namanya jurnal voucher. Jurnal voucher. Jadi jurnal voucher itu adalah tools, alat, catatan untuk melakukan pencatatan jurnal. Setelah diupdate buku besar dan jurnal eksis disimpan itu buku besarnya sudah diposting, jurnal vouchernya itu kita harus file. Kita masukkan kepada folder, kita masukkan kepada sistem, disimpan menjadi voucher file, jurnal voucher file. Dan sifatnya itu temporer, tidak permanen. Oke. Yang kedua, posting justice entries, yaitu mempost transaksi-transaksi penyesuaian. Ya, transaksi-transaksi penyesuaian. Oke. Adjusting entry biasanya terjadi pada akhir periode pembukuan setelah trial balance dibuat. Isa Silvani. Halo Isa. Iya Pak, Kapan dibuat jurnal penyesuaian? terjadi pada akhir pembukuan setelah selesai di posting ya Pak. Halo Isa. Pak. Kapan jurnal penyesuaian dibuat? Terjadi pada akhir pembuatan pembukuan setelah selesai di Lazimnya pada setiap akhir pembukuan setelah neraca saldo dibuat. Kapan? setelah neraca saldo. Oh iya. Lazimnya pada setiap akhir pembukuan setelah neraca saldo dibuat. Kapan? Lazimnya dibuat setelah neraca saldo dibuat, Pak. Ya. Setelah akhir periode pembukuan dan neraca saldo dibuat. Kapan? Lazimnya pada akhir pembukuan setelah neraca saldo dibuat. Tahu artinya akhir periode pembukuan? Enggak, Pak. Wah, pantas. 31 Desember itulah akhir periode pembukuan. Paham? Paham, Isa? Iya, Pak. Neraca saldo, apa itu neraca saldo? Isa, apa itu neraca saldo, Isa? Halo, Isa.
Iya, Pak. Apa itu neraca saldo? Bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang Aduh, pantas. Aduh, saya nggak mau cerita ini. Nggak mau saya tanya. Coba saya cek. Jeremia Sregar. Oh, tidak ada. Iya, Pak. Lestari Laya. Pak. Iya, Les- Pak. Wajah Lestari. Oh my. Lestari. Iya, Pak. Lestari. Mau tanya Lestari. Iya. Iya. Apa itu trial balance? Trend. Ya. Lah iya, apa itu Lestari? Apa trial balance? Itu, Pak. Apa? Sebuah daftar sebuah akun-akunnya, Pak. Dalam pembukuan, Pak. Waduh, pantaslah hancur. Saya pantas. Aduh, Lilis Tiana. Ya Pak, Apa itu trial balance? nggak tahu. Waduh, pantaslah. Gimana saya mengajari kalian kayak gini? Bagaimana bisa lolos kalian dari pengantar akuntansi begini? Trial balance itu adalah summary dari saldo-saldo buku besar. Apa itu Lilis Tiana trial balance? Sampel dari buku-buku besar, Pak. Apa? Sampel dari buku-buku besar. Sampel? Waduh. Lestari. Jelas tadi suaranya, Pak. Lestari Laya. Lestari. Apa itu Iya, trial Pak. balance? Apa itu trial balance tadi? Saldo yang terdapat pada buku besar. Saldo yang terdapat pada buku besar. Iya. Nah, saldo itu dikumpulkan, daftar saldo itu membentuk trial balance. Ya. Nah, tadi adjusting entries. Adjusting entries itu dibuat pada akhir periode pembukuan setelah trial balance dicetak. Itu kata konsepnya. Berarti trial balance-nya itu belum merupakan saldo yang benar. Gitu. Oke. Daftar yang berisi saldo-saldo dari buku besar pada akhir periode itu disebut trial balance. Tapi belum benar. Supaya benar perlu ada penyesuaian. Itulah yang disebut dengan trial balance. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa-apa saja yang ada di di adjusting entries itu. Ada 5 tipe transaksi pada adjusting entries. 5 tipe transaksi pada adjusting entries. Yang pertama adalah accrual. Accrual adalah suatu peristiwa di mana sudah terjadi penyerahan barang dan jasa. Sekali lagi, sudah terjadi penyerahan barang dan jasa, tetapi belum terjadi transaksi penerimaan atau pembayaran cash. Mikael. Halo Mikael. Halo Pak, Apa itu accrual? suatu peristiwa yang sudah terjadi penyerahan barang dan jasa. Terus? Itu aja tadi Pak yang saya dengar Pak. Waduh, cuman itu kamu dengar ya? Coba saya cek. Regina Raja Guguk. Regina.
Regina nggak ada. Reni yang Greni. Reni. Iya, Pak. Reni, kalau nggak salah kamu Iya, Pak. nggak ikut ujian kamu ya? Ikut, Pak. Nggak ada nilai kalau nggak salah. Coba cek. Nggak Saya ada ikut, nilai. Pak. Ya tapi jawabannya kagak ada. Coba cek nilai kamu ada nggak ya? Ingatan saya kagak ada. Iya, Pak. Tunggu, Pak. Reni, apa itu akrual tadi Reni? Suatu peristiwa sudah terjadi penyerahan barang atau jasa. Itu aja, Pak, yang saya dengar, Pak. Oh iya, berarti kamu tidak aktif kuliah ini. Reja Sevilla. Reja. Ada, Pak. Apa itu Iya, Pak. akrual? Apa itu akrual, Reja? Aktual itu, Pak, suatu peristiwa di mana sudah terjadi penyerahan barang dan jasa tetapi belum menerima bukti pembayaran ya, Pak. Tadi yang di akhir belum nggak jelas, Pak. Akrual adalah suatu peristiwa di mana sudah terjadi penyerahan barang dan jasa tetapi belum terjadi penerimaan atau pembayaran cash. Coba ulangi, Reja. Reja, ulangi Reja. Halo Reja. Iya, Pak. Suatu peristiwa di mana sudah terjadi penyerahan barang dan jasa tetapi belum terjadi penerimaan cash atau tanda pembayaran. Contohnya ini ada dua, satu accrued revenue, satu disebut accrued expenses. Itu accrued revenue. Accrued revenue contohnya begini, kita sudah mengirim barang, kita sudah menjual barang, tapi duitnya belum kita dapat, tapi bukan penjualan kredit. Sekali lagi, accrued revenue. Penjualan sudah terjadi, barang sudah dikirim, jasa sudah diserahkan, tapi belum terjadi pembayaran. Bukan penjualan kredit. Nah sebaliknya, ada accrued expenses, barang sudah kita terima, jasa sudah kita terima, tapi belum kita bayar, belum lakukan pembayaran. Reja. Halo Reja. Iya, Pak. Apa tadi yang dimaksud dengan accrued revenue? Revenue jangan saya itu, Pak. Yang dengar cuma ekspensif tadi, Pak. Oke, saya jelasin. Accrued revenue adalah barang sudah kita kirim, jasa sudah kita kirim, tapi pembayaran belum dilakukan, belum kita dapat. Accrued expenses, barang sudah kita terima, jasa sudah kita terima, tapi belum kita bayar. Coba ulangi. Reja. Reja, apa itu accrued revenue? Halo, nggak kedengaran suaranya. Iya, Pak, jaringan, Pak. Accrued revenue itu barang sudah dikirim tetapi pembayaran belum diterima, Pak. Oke, accrued expenses. Barang atau jasa sudah dikirim dan pembayaran sudah diterima. Accrued expenses. Barang sudah dikirim. Aduh, nggak dengar kamu berarti. Ulangi ya, accrued revenue adalah barang atau jasa sudah kita kirim, tapi penerimaannya belum ada, duitnya belum dibayar sama si pembeli. Accrued expenses, barangnya sudah tak sampai di kita, sudah kita terima, tetapi belum kita bayar. Coba ulangi, Reja. Yang
accrued revenue, barang sudah dikirim tetapi pembayaran belum diterima. Sedangkan accrued expensive, barang atau jasa sudah sampai tetapi pembayaran belum ada, Pak. Bisa kasih contoh nggak saya? Accrued revenue contohnya. Halo. Contohnya itu, Pak. Iya, Pak. Contohnya Iya. itu kalau kita mesan barang gitu, Pak, dari online, barangnya di sana udah dikirim, Pak. Kalau sistem Terus? COD gitu, Pak. Barang sudah dikirim tetapi belum ada pembayaran, Pak. Barang sudah dikirim tapi belum ada pembayaran. Kayak sistem COD, Pak. Bayar di tempat gitu, Pak. Kalau COD apa masalahnya? Kalau COD ada pengaruh nggak? Nggak ada pengaruh COD dong. COD kan ada duit, ada barang. Ini barang udah dikirim tapi belum dibayar. Udah kamu... Saya ambil contoh. Saya pakai online. Online kamu beli barang. Apa sering kamu beli online? Reja. Baju, Pak. Baju. Waktu kamu beli baju, kamu pesan bayar dulu. Bajunya udah nyampe belum? Belum. Ini termasuk accrued revenue atau accrued expenses? Halo. Halo. Reja. Iya, Pak. Iya, Pak. Termasuk apa ini? Halo Reja, termasuk Kata Bapak tadi, kamu pesan baju lewat online, bayar. Udah kamu bayar, barangnya belum datang. Termasuk apa? Accrued revenue atau accrued expenses? accrued revenue, Pak. Bagaimana? Apa tadi accrued revenue? Barang dikirim tetapi pembayaran belum ada. Sekarang kamu ada kirim barang nggak? Belum ada, Pak. Susah. Saya pindah lagi dulu deh. Aduh, susah. Pantas lah nilai kalian jelek-jelek. Risbe. Iya, Pak. Kamu dengar kuliah tadi kan, Risbe? Dengar, Pak. Apa itu accrued revenue, Risbe? Barang atau jasa yang sudah dikirim namun belum dapat pembayarannya. Contohnya? Kalau yang expense, barang sudah diterima atau jasa namun belum melakukan transaksi pembayaran. Apa contoh accrued revenue? Kayak itu, Pak, bangunan. Bangunan kenapa? Kuli bangunan. Kuli bangunan? Kenapa kuli bangunan? Kan biasanya itu kan mereka tuh udah ngituin jasa kayak ngerjain rumah gitu, Pak. Udah jadi rumah tapi uangnya belakangan. Oh, kita mau memakai jasa perbaikan rumah. Iya. Jasanya sudah kita terima, tapi belum kita bayar. Iya. Itu revenue atau expense? Oh iya, itu expense. Oh, expense. Yang saya maksud accrued revenue. Kalau yang revenue, ini kita mengirim. Kita sudah kirim barang, tapi belum diterima duitnya. Kita sudah kirim barang, tapi Pembelian online, Pak. Kenapa pembelian online? Karena kan pada saat pembelian online kan kita melakukan transaksi tuh, Pak, tapi belum barangnya, tapi kita udah memberikan uang kita, Pak, tapi barangnya masih dalam perjalanan ke kita gitu, Pak, pengiriman. Kamu
Coba definisinya. Accrued revenue adalah barangnya sudah dikirim, sudah diterima, jasa sudah diterima, tapi pembayaran belum kita dapat. Contoh, saya menjual laptop sekarang. Saya jual laptop. Hari ini tanggal 8 jual laptop. Oke, namanya si Risbe. Risbe, udah terima nggak laptopnya Risbe? Sudah. Duitnya kapan? Kan harusnya hari ini. Besok Pak. Ya udah nggak apa-apa besok. Bagi saya si penjual itu disebut accrued revenue. Kenapa? Karena barangnya sudah kamu terima oleh pembeli, tapi duitnya belum saya terima. Paham? Halo? Paham, Paham? Pak. Ulang Pak, masih belum paham. Siapa Iya, yang Pak, belum ulang, paham? Pak. Jevani Pak, Jevani. Jangan dulu Jevani. Oke, Jevani aja. Jevani. Wajah Jevani. Oh iya Pak, bentar. Wajah. Saya melihat nilai kalian itu jadi mau marah saya. Jevani. Iya Pak. Diperbesar wajahnya Jevani. Jevani. Si Jevani ini, kamu tinggal di mana? Cipayung Pak. Oh, Cipayung. Jevani ini tahun 2030 mau nikah. Ya. 2030 mau nikah. Oke. Sekarang dia mau beli rumah. Beli dulu rumahnya. Oke. Sudah dikasih kamu rumahnya. Beli, udah dapat rumahnya. Dari Sumarekon kamu dapat rumah. Beli rumah dari Sumarekon. Dapat. Tanggal 8. Dapat. Oke. Udah dapat kamu rumahnya sekarang. Tapi belum bayar. Bayarnya baru besok. Itu accrued expense atau accrued revenue? Rumahnya udah dapat kan Pak? Ya udah dapat. Berarti expense Pak. Accrued expenses. Bagi kamu accrued expenses, bagi Sumarekon menjadi accrued revenue. Oh, iya paham Pak. Paham, Jadi, udah paham kamu? Paham. Jadi ibaratnya kayak dari pihak produsennya udah ngasih barangnya, itu berarti revenue. Tapi kalau saya sebagai konsumennya udah nerima barang, berarti expense, gitu Pak. Ya iya, udah paham. Paham Pak, paham. Jelas ya? Jelas Pak. Oke, sekarang kamu lagi nih. Jevani. Halo Jevani. Iya Pak. Kamu ini bulan April ini. Bulan Mei. Pak. Setiap tanggal 31 Mei, setiap 31 Mei, itu kamu harus bayar listrik. Iya. Bayar listrik. Ya kan? Iya. Nah sekarang tanggal 8. Tanggal 8 itu tanggal penutupan buku. Dari saat tanggal 1 sampai tanggal 8. Kamu kan udah terima listriknya bukan? Iya. Udah bayar belum? Belum. Kenapa belum? Karena saya bayarnya di tanggal 31. Oke. Listriknya sudah kamu bayar. Sudah kamu terima tapi belum bayar. Berarti termasuk accrued apa ini? Expense. Accrued expenses bagi kamu. Bagi si PLN menjadi apa dia? Revenue. Kalau pembukuan kamu dengan pembukuan PLN sama. Paham? Paham Pak. Ada yang mau tanya? Halo. Halo, ada yang mau tanya? Tidak, Pak. Udah clear nggak? Clear Pak. Clear ya? Halo, clear nggak? Oh, something wrong dengan sistem saya. Wait.
Oke. Itu tadi accrual. Sekarang kita masuk yang kedua namanya deferral. Bisa lihat PPT-nya? Halo? Halo? Belum bergerak, Pak. Belum. Belum Pak, masih di Belum. Sudah? Udah kelihatan? Halo? Halo, sudah kelihatan? Belum, Pak. Masih Belum. accrual. Masih accrual, Pak. Sudah lihat? Belum, Bapak. Yang deferral belum, Pak. Sekarang masih accrual. Udah lihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sekarang yang kedua deferral. Deferral adalah situasi di mana cash-nya sudah kita terima. Kejadiannya cash-nya sudah kita terima atau cash-nya kita sudah bayar, tapi barangnya belum kita kirim atau belum kita terima. Kebalikan dari accrual. Kalau accrual tadi, barang sudah kita kirim atau sudah kita terima, tapi duitnya belum. Sekarang deferral, duitnya sudah kita terima atau sudah kita bayar, tetapi barangnya belum kita terima atau belum kita kirim. Deferred revenue adalah company sudah menerima pembayaran terlebih dahulu, tapi barangnya belum dikirim-kirim. Deferred expense, kita sudah membayar barangnya, tapi barangnya belum kita terima-terima. Oke. Contoh. Trimides. Halo Trimides. Halo, Pak. Apa contoh dari deferred revenue? Pak, boleh ulangi nggak, Pak, tadi yang revenue, Pak? Saya tidak ada cerita revenue tadi, hanya cerita deferral. Deferral adalah suatu peristiwa di mana cash-nya sudah kita terima atau sudah kita bayar, tapi barang belum kita kirim atau belum kita terima. Nah, sekarang ada deferred revenue, di mana duitnya sudah kita terima, barangnya belum kita kirim. Ada satu lagi deferred expenses, barangnya belum kita dapat, tapi kita sudah bayar. Apa contohnya deferred revenue, Trimides? Duitnya, kalau revenue duitnya sudah diterima, tetapi barangnya belum. Belum. Barangnya udah kita kirim. Duitnya Barangnya sudah diterima. Duitnya sudah tapi diterima, barang belum dikirim. Contohnya apa? Penjualan, Pak. Iya, penjualan apa? Penjualan online, Pak. Gimana ceritanya penjualan online? Misalnya ada orang pesan tapi udah bayar ke saya, tapi saya belum kirim barangnya, Pak. Siapa yang Misalnya, melakukan deferred revenue? Penjual atau pembeli? Kalau yang deferred revenue ya pembeli. Deferred revenue, duit sudah kita terima tapi barang belum dikirim. Berarti siapa yang melakukan? Oh iya, penjual. Coba contoh yang lain, jangan pakai online. Oke, contoh lain, duit sudah kita terima tapi barang belum diserahkan. Belum jasa atau belum diserahkan. Ada tadi. Saya kasih waktu 20 detik. Kalau enggak saya pindahkan, ini waktu jalan terus. Iya, Pak. Jasa pengiriman barang, Pak. Jasa pengiriman barang kenapa ceritanya? Jadi gini, Pak.
Jasa pengiriman barang, tapi barang belum dikirim. Salah deh, salah. Ya salah lah, sudah salah. Saya ambil Salah, Pak. contoh sederhana. Duit sudah diterima, tapi barang belum dikirimkan. Kamu pernah naik pesawat, misalnya bulan depan Trimides ini mau pergi liburan ke Australia. Iya. Beli tiket dulu kan? Iya, Pak, beli tiket, pesan tiket. Udah bayar nggak? Bayar. Udah dapat tiketnya? Tiketnya Udah dapat udah, lah. Pak, pasti. Udah berangkat kamu? Udah berangkat kamu? Belum. Ya, katakan kamu naik Garuda. Bagi Garuda itu penerimaan lebih dulu kan? Iya benar. Barangnya udah diserahkan. Jasanya udah kamu dapat. Barangnya yang saya berangkat itu belum, Pak. Belum. Iya. Bagi si Garuda itu adalah barang duit diterima dulu, jasa belakangan kan? Iya, revenue udah dapat bagi Garuda. Revenue bagi Garuda, tapi duitnya jasanya belum diserahkan gitu loh. Paham kan? Iya. Paham. Nah, contoh yang kedua, Trimides. Kamu ini rencananya mau nikah 10 tahun lagi. Sekarang kamu udah booking gedung 10 juta, bayar gedung. Oke. Pertanyaan, sudah terjadi pembayaran? Sudah bayar. Sudah dapat kamu jasanya? Belum. Belum nikah kan? Belum. Jasa belum, nikah juga belum. Coba bayangkan. Jasa belum diterima, tapi sudah bayar. Bagi kamu itu jadi apa? Jasa sudah diterima. Jasa belum diterima, tapi sudah dibayar. Jadi beban. Oh, jadi beban? Enggak mungkinlah beban. Bagaimana beban? Jasa sudah diterima, tapi jasa belum diterima. Jasa belum diterima. Kan kamu belum nikah. Oh iya. Iya, Pak. Ya. Jasa belum diterima, tapi udah dibayar. Termasuk apa itu? Deferred expenses. Iya, Pak. Iya dong. Deferred. Iya. Jasanya, barangnya belum kamu terima, tapi duitnya udah bayar nggak? Udah bayar nggak kamu? Sudah bayar. Sudah bayar. Bagi si pemilik gedung itu menjadi deferred revenue. Iya, bagi saya deferred expenses. Bagi kamu deferred expenses. Tahu nggak bedanya di mana? Bedanya kalau di revenue, tadi kan sewa gedung kan, Pak, buat 10 tahun lagi. Nah, saya sudah bayar nih. Sudah bayar ke misalnya gedung Sejahtera gitu kan. Saya sudah bayar gedung Sejahtera, sudah booking. Tapi bagi Sejahtera itu udah termasuk revenue pendapatan, tapi bagi saya belum. Bagi kamu jadi apa? Jadi beban. Expense. Kok beban? Deferred expenses. Bukan beban bagi kamu itu. Justru beban itu bagi si deferred expenses. Iya, Pak. Kok susah banget sih? Coba sambil contoh satu lagi deh. Ini kalau nggak bisa dapat, kita sudahi kuliah ini di sini doang. Tutup kuliah, saya matikan aja. Kamu bayar uang kuliah bukan? Iya, Pak. Untuk 1 semester, bayar uang kuliah 10 juta 1 semester. Bayar di depan, bayar di awal. Sudah terjadi pembayaran? Sudah. Sudah semua jasanya kamu dapat? Belum. Termasuk apa ini? Maksudnya saya udah bayar kan, Pak, tapi saya belum dapat jasa. Iya. Termasuk bagi Yuki apa? Bagi Yuki deferred revenue. Kenapa deferred revenue? Karena saya sudah bayar, Pak. Bukan, tapi saya belum dapat. Uki sudah menerima duitnya. Ya, Uki sudah menerima duitnya.
tapi jasanya belum diserahkan sama dia semuanya. Bagi kamu jadi apa? Deferred expense. Artinya? Artinya saya sudah membayar tapi saya belum dapat jasanya. Bisa kasih contoh yang lain nggak, Trimides? Contoh lainnya, Ya, gimana ya? kamu kos di Jakarta nggak? Iya, Jakarta. Kos di Jakarta, kos Enggak, bulan Pak. Mei. Enggak kos, Pak, sama orang tua. Oke, katakanlah kos kamu di rumah orang tua kamu. Kos bayar 10 juta sebulan. Iya, Oke. 1 juta sebulan. 1 juta sebulan. Nah, pertanyaan, kamu bayar untuk bulan Mei. Sudah kamu bayar? Iya, Pak. Sudah? Sudah kamu terima semua jasa bulan Mei? Belum, karena kan baru awal. Tanggal 8. Iya. Bagi kamu menjadi deferred apa? Bagi saya jadi deferred expense. Deferred expense. Bagi Iya. orang tua kamu menjadi Deferred revenue. Saya tanya kamu, deferred expense menjadi aset atau menjadi liability? Deferred expense menjadi aset atau liability. Liability. Di debit atau di kredit? Expense. Aduh, kacaunya mahasiswa saya. Kamu sudah bayar belum? Sudah, Pak. Coba gimana cara membayar sewa dibayar di muka? Sewa dibayar muka, yang disewanya di debit, Pak. Iya, apa? Perkiraan debitnya apa? Perkiraan debitnya. Ya iya. Aduh, kok susah banget saya mengajari. Sewa dibayar di muka pada cash gitu kan? Iya, sewa dibayar muka pada cash. Iya, sewa dibayar di muka itulah yang disebut deferred expenses. Paham nggak? Paham. Clear ya? Iya, Pak. Pertanyaan saya, deferred expenses itu aset atau liability? Sewa dibayar di muka berarti aset. Aset. Kalau deferred revenue itu aset atau liability? Deferred revenue berarti liability, Pak. Hutang, iya kan? Iya, Orang kita terima duit cash pada deferred revenue, di kredit dia, berarti hutang kan? Iya, Pak. Ngaco ini ah. Susah. Oke, itu yang kedua, accrual, deferral. Nah, yang ketiga namanya estimate. Estimate adalah segala sesuatu transaksi kejadian di mana nilainya tergantung kepada besar kecilnya taksiran. Contohnya penyusutan. Penyusutan itu taksiran. Taksiran penyusutan. Bad debt expenses. Berapa besar taksiran piutang tak tertagih. Taksiran kerugian akibat perubahan kurs. Taksiran kerugian akibat kebakaran. Semua itu kata-kata itu disebut estimate. Segala sesuatu peristiwa yang nilainya berdasarkan kepada estimasi penaksiran itu termasuk penyesuaian akibat dari estimate. Banyak sekali estimate ya. Terus ada lagi satu lagi re-evaluation, lupa saya, re-evaluation. Re-evaluation adalah penilaian kembali, yaitu suatu proses bagaimana cara mengupdate nilai dari aset ataupun hutang kembali kepada harga pasar yang sewajarnya. Jadi hutangnya di-reevaluate, asetnya juga di-reevaluasi. Jadi ini banyak nih contohnya ini. Ada namanya LOCOM. Lower of cost on market whichever is lower. LOCOM. Ya.
Ada lagi apa namanya metode revaluation ini, metode penilaian kembali aset. Aset impairment. Penilaian aset. Jadi asetnya itu sudah lama, sudah busuk, sudah rusak, dinilai kembali. Oh, ini tidak bisa lagi. Ada penilaian menjadi turun, ada penilaian menjadi naik. Itu semua disebut dengan re-evaluation. Yang kelima adalah error correction. Error correction adalah suatu peristiwa di mana terjadi kesalahan yang tidak disengaja. Kata-kata error itu adalah kata-kata tidak disengaja. Ya, error kata-katanya adalah tidak disengaja. Oke. Nah, sebelum kita lompat, saya akan tanya lagi kamu. Jessica, mana si Jessica tadi? Kabur. Eutenia. Ada Pak. Wajah Eutenia. Wajah. Ada Pak. Ada 5 tadi yang perlu di adjustment. Apa itu yang 5 itu? Ada accrual. Halo? Halo? Ada accrual, ada penaguhan, ada estimates, ada evaluasi kembali. Apa evaluasi kembali? Accrual, deferral, terus estimate, re-evaluation, sama error correction. Coba ulangi. Iya, Pak. Ulangi. Accrual, evaluasi. Halo. Aduh, susahnya. Halo. Ada 5 tadi, Eutenia. Apa itu? Waduh, pantaslah. Saya pindah lagi. Giovanni. Ya, Giovanni. Ada 5 unsur yang perlu di adjusting tadi. Apa? 5-5-nya? Ada accrual, deferral, sama estimate, re-evaluation, sama terakhir error correction. Oke. Dari 5 itu ada 1 faktor yang tidak disengaja yang disebut tadi error correction. Kesalahan yang tidak disengaja. Itu jangan lupa ya. Nah, setelah kita ketemu yang 5 tadi, yang 5 faktor tadi, accrual, deferral, estimate, revaluation, dan error correction, kita buat jurnal. Jurnal biasa, masukkan, posting lagi ke buku besar. Setelah diposting ke buku besar, ya, buku besarnya terupdate, oke? Setelah buku besar terupdate, kita memprint namanya adjusted trial balance. Neraca saldo yang sudah di-adjust, disesuaikan. Nah, setelah dicetak atau setelah dibuat neraca penyesuaian, yang neraca saldo yang disesuaikan, baru dapat dicetak. Pertama sekali laporan keuangan yang bisa dicetak adalah laporan laba rugi. Laba rugi yang pertama sekali dicetak. Oke. Jadi tadi kita sudah mengupdate buku besar, mempost jurnal penyesuaian, sekarang prepare financial statement. Nah, financial statement yang pertama sekali dibuat adalah income statement. Nah, setelah income statement dibuat, apa langkah selanjutnya adalah melakukan closing. Closingnya apa? Mengclosing seluruh revenue, expense, gain, and loss kepada perkiraan retained earning. Jadi, revenue, expense, gain, and loss account itu
ditutup, masuk kepada perkiraan return earning. Setelah itu baru disusun laporan keuangan lainnya. Apa laporan keuangan lainnya? Aaron, apa laporan keuangan lainnya? Di luar income statement. Bentar, Pak. Aaron? Iya, Pak. Apa laporan keuangan lainnya kecuali income statement? Salah saya mengajari kalian ini. Krisera, Mileni. Krisera. Oh, nggak masuk ya Krisera ya. Oke. Firmina Kormpau. Firmina. Iya, Pak. Apa laporan keuangan di luar income statement? Ya. Tadi laba rugi bukan sih, Pak? Waduh, susah hidup saya. Aduh, susah gimana kok bisa kamu lewat masuk pelajaran pengantar sistem informasi akuntansi ini. Isa Silvani, Isa. Halo Isa. Tidak ada. Jeremia Sregar. Iya, Pak. Jeremy, apa laporan keuangan di luar laporan laba rugi? Laporan perubahan modal. Terus neraca, Pak. Terus Setelah neraca laporan arus kas, Pak. Terus Itu aja sih, Pak. oh ya, hancurlah hatiku. Lestari Laya. Iya, Pak. Apa laporan keuangan di luar dari income statement? Laporan baru neraca, arus kas, beban. Apa? Ada neraca, arus kas, beban. Laporan beban? Wih. Bagaimana ini? Ada masalah apa dengan kalian dengan kuliah ini? Aduh, berat. Ada 4 laporan keuangan di luar income statement, yaitu balance sheet, cash flow statement, capital statement, sama notes to financial statement. Itu diajari pada pengantar akuntansi 1, akuntansi 2, intermediate 1, intermediate 2 sampai advance. Diajari kamu terus menerus diajarin itu ya. Saya bukan tugas saya lagi itu. Saya tidak bahas lagi itu. Nah, setelah dibuat income statement, dilakukan closing entries tadi, closing. Apa yang di-close adalah seluruh perkiraan revenue, expenses, gain and loss ditutup, saldo-saldonya dipindahkan ke return earning, sehingga menggambarkan saldo yang benar return earningnya. Oke. Nah, setelah itu dibuat, baru disusun yang 4 laporan tadi. Balance sheet, capital statement, cash flow statement, notes to financial statement. Oke. Prepare a statement of stockholder equity, itu tadi capital statement. Prepare balance sheet, itu adalah neraca. Prepare statement of cash flow, laporan arus kas. Dan ada lagi
Sorry, di sini tidak dimention. Di sini tidak dimention catatan atas laporan keuangan. Notes to financial statement. Jadi ada 5 unsur dari laporan keuangan. Yang pertama tercetak dari General Ledger System itu adalah income statement. Yang kedua adalah balance sheet. Yang ketiga adalah cash flow statement. Yang keempat capital statement. Dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan. Nah, itu semua report itu berasal dari laporan keuangan. Financial statement. Nah, sekarang bagaimana dengan managerial report? Di managerial report, apa itu yang dihasilkan oleh managerial report? Secara teori adalah seluruh laporan di luar dari yang 5 report tadi. Seluruh laporan di luar dari yang 5 report tadi. Contohnya apa? Ini. Akurasi dari posting. Jadi biasanya ada laporan berapa jumlah transaksi di posting, berapa yang berhasil, berapa yang gagal, berapa debit dan kredit yang sama, berapa yang error account, berapa yang error rupiah, angka dan lain sebagainya. Laporan itu bersifat internal, ditujukan untuk manajerial, manajemen. Untuk apa? Untuk menguji apakah proses posting itu misalnya akurat atau tidak. Di situ ada contohnya ya, list of journal voucher by numerical sequence. Apakah nomornya ada yang lompat-lompat atau berurut. List of general ledger account balance. Daftar perkiraan buku besar beserta saldo-saldonya. Itu penting. Bukan trial balance, tapi hanya menceritakan saldo-saldo doang. Oke. Yang kedua, laporan yang berkaitan dengan planning dan evaluasi kinerja. Ini juga penting bagi manajemen untuk pengambilan keputusan. Jadi mereka biasanya berkaitan dengan budget, anggaran. Ya, budget atau anggaran. Terus untuk anggaran sendiri ada 2 jenis ya. Satu ada operating budget. Ini saya tidak bahas. Ini jujur saya tidak bahas. Karena ini bukan mata kuliah sistem. Dan satu lagi ada namanya CAPEX, Capital Expenditure Budget. Ini saya tidak bahas ini. Ada cash budget. Tidak saya bahas ya, saya tidak bahas. Saya tidak bahas cash budget. Budgeting saya tidak bahas. Nah, ini yang saya bahas adalah PPT 31. Responsibility Accounting. Dengar baik-baik. Responsibility Accounting adalah suatu bentuk sistem pelaporan. Ya, dengar baik-baik. Satu bentuk sistem pelaporan di mana satu bagian, satu departemen, satu function akan melaporkan seluruh aktivitasnya pada satu level di atasnya. Sekali lagi, satu departemen, satu fungsi, satu orang, satu divisi, satu bagian melaporkan seluruh aktivitinya, seluruh kegiatannya kepada satu level di atasnya. Cek apakah kamu paham. Lilis Tiana. Halo Lilis. Halo. Lilis Tiana. Ya, Pak. Apa itu responsibility accounting? Satu bentuk sistem laporan di mana satu function, satu orang, satu bagian melaporkan suatu aktiviti di atas kegiatannya, Pak. Waduh, kamu hafal ini. Michael. Michael. Iya, Pak. Wajah Michael.
Apa itu responsibility accounting, Michael? Tadi saya nggak dengar, Pak. Waduh, ya udah, kalau nggak dengar mana bisa kamu tahu? Regina Raja Guguk. Regina. Waduh, kacau. Reni yang Greni. Iya, Pak. Apa itu responsibility accounting? Suatu bentuk sistem pelaporan di mana satu bagian, satu departemen, satu fungsi, satu orang melaporkan seluruh aktivitas atau kegiatan kepada satu level di atasnya. Jadi satu level di atasnya, bukan 2 level, bukan 3 level. Nah, supaya itu bisa terjadi, supaya peristiwa itu bisa terjadi, ada beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama, laporan keuangan itu dibagi-bagi berdasarkan bagian, berdasarkan subunit, berdasarkan departemen, dan lain sebagainya. Dibagi-bagi laporan keuangannya. Yang kedua, dia itu harus menceritakan actual cost-nya. Actual cost, actual revenue, actual activity yang ada di sana, ya, mungkin bisa dibandingkan dengan budgetnya. Oke. Nah, karena sudah dibagi, sudah ada actualnya, itulah yang dilaporkan kepada atasannya. Jadi next level up hanya boleh dilaporkan satu level di atasnya, tidak boleh 2 level. Isinya adalah seluruh peristiwa yang ada di departemen itu, seluruh aktivitas yang ada di departemen itu, seluruh kejadian yang ada di function itu. Itulah yang dilaporkan ke atas, satu level di atasnya. Itu yang disebutkan dengan next level up, satu level di atasnya. Oke. Nah, supaya bisa menyusun ini dibutuhkan beberapa alat supaya bisa membagi-bagi tadi. Cara membagi-bagi biayanya tadi. Yang pertama alatnya itu adalah dengan menentukan berdasarkan cost center. Adalah departemen yang pencipta biaya, pencipta cost. Seperti bagian produksi, bagian servis, administrasi, dan lain sebagainya. Itu dia. Dikelompokkan berdasarkan cost center. Yang kedua berdasarkan revenue center, yaitu pengelompokan berdasarkan sumber-sumber revenue. Apakah dia dari departemen penjualan juga masih bisa dipisah, ya. Nah, yang ketiga berdasarkan profit center. Apa itu profit center? Profit center adalah suatu bagian, suatu center, suatu departemen di mana dia bisa membebankan profit kepada departemen yang lain. Contoh IT. IT itu sudah mengeluarkan biaya katakanlah 100 juta untuk seluruh pemeliharaan PC di perusahaan. Nah, sekarang dia juga ingin membebankan yang 100 juta itu ke masing-masing departemen. Caranya apa? Bukan 100 juta dia bebankan, tapi dia bebankan 110 juta. Dia mencari profit dari situ. Jadi dapatnya disebut profit center. Ya, itu contohnya. Dan yang terakhir disebut dengan investment center. Investment center itu pengelompokannya berdasarkan kepada investasi apa. Ada investasi dalam bentuk plans, ya. Plans itu adalah aktiva tetap. Kalau dia investasi dalam aktiva tetap, berarti yang diharapkannya adalah sewa. Kalau dia ada juga berdasarkan divisi, membuka cabang misalnya, dia berarti mengharapkan laba, ya. Kalau dia investasinya dalam bentuk surat berharga, tentu dia mengharapkan dividen, bunga, ataupun capital gain. Nah, itu semua sebagai dasar untuk mencatat, membuat laporan yang berkaitan dengan responsibility accounting tadi. Jadi responsibility accounting adalah suatu bagian, suatu fungsi, suatu departemen, atau suatu orang
membuat laporan, aktivitas, departemennya, bagiannya, divisinya, dan melaporkannya satu level di atasnya. Bukan 2 level, bukan 3 level. Oke? Nah, ini produce managerial report. Masalah budget tadi saya tidak bahas budget ya. Budget saya tidak bahas. Sekali lagi budget tidak saya bahas. Karena budget ini bukan mata kuliah sistem. Ini adalah mata kuliah non sistem. Kalian pelajari nanti di di either managerial accounting ataupun penganggaran. Nah, persoalan muncul adalah pada saat laporan tadi yang dibuat ada 2. Laporan internal dan laporan eksternal. Sementara JLRS, General Ledger and Reporting System itu hanya menghasilkan laporan berdasarkan tadi yang kita bahas adalah adjusted trial balance. Neraca saldo yang sudah disesuaikan. Nah, kalau kita bikin menyusun laporan keuangan mungkin bisa. Tetapi laporan yang dihasilkan oleh sistem itu banyak. Ada laporan pajak, ada laporan ke asuransi, ada laporan untuk manajemen, ada laporan ke pasar modal, ada laporan ke buruh, dan macam-macam. Nah, supaya bisa laporan itu sekaligus tercetak, terdistribusi dengan sumber data yang sama, datanya tadi, data yang samanya adalah adjusted trial balance, maka dipasang lagi satu sistem baru. Sistem baru yang namanya XBRL. XBRL itu adalah Extensible Business Reporting Language. Satu sistem software yang tailor-made, yang membuat satu bentuk laporan di luar laporan normal, dan dia bisa menciptakan laporan sesuai dengan tujuannya masing-masing. Jadi dia create text for each data, it's much like HTML text. Ya. Jadi dia bisa membuat laporan pajak, bisa membuat laporan asuransi, laporan ini lewat sistem XBRL ini. Untungnya apa? Kita tidak perlu lagi melakukan modifikasi laporan manual. Cukup dengan memasang softwarenya, maka sistemnya akan menghasilkan report sesuai dengan kegunaannya. Oke. XBRL itu mempunyai 2 manfaat. Yang pertama, tentu laporan keuangannya bisa on time. Kenapa bisa on time? Karena kita tidak perlu lagi modifikasi sesuka hati. Ya. Nah, yang kedua, bagi penerima laporan, dia tidak perlu juga menunggu lama. Apalagi kalau menarikin data, nah tarik dari sana, tarik dari sini, gabung dan lain sebagainya. Cukup dengan menggunakan sistem ini, maka dia akan dapat memperoleh laporan yang secepatnya. Untuk apa? Untuk pengambilan keputusannya. Oke, lebih efisien dan lebih akurat. Itu kegunaan dari XBRL. Ini ada the power of XBRL list in the information. Nah, ini nggak usah kita bahas lah. Oke. Satu tahap kita sudah bahas, yaitu tadi satu fase, satu unsur sudah kita bahas dalam JLRS, yaitu bagaimana cara mengupdate buku besar dan bagaimana cara menyusun laporan keuangan. Sekali lagi, kita sudah sudah mengetahui bagaimana cara mengupdate buku besar. Ada tadi 2 faktor, faktor transaksi rutin, transaksi non rutin. Yang kedua, bagaimana cara melakukan posting transaksi jurnal penyesuaian. Ada 5 tadi. Accrual, deferral, estimasi, revaluation, dan error correction. Setelah itu kita menghasilkan report. Ada 2 report tadi. Satu report yang FA, Financial Accounting, dan satu report Managerial Accounting. Dalam report
itu, apakah FA dan MA, kita juga memiliki satu konsep yang disebut responsibility accounting, di mana setiap bagian, setiap departemen, setiap orang, setiap function itu dapat melaporkan seluruh aktivitas di departemennya, di bagiannya, di functionnya kepada satu level di atasnya. Itu disebut dengan responsibility accounting. Nah, karena laporan itu banyak, ada untuk internal, ada untuk eksternal dengan bentuk-bentuk yang berbeda-beda, maka dipasang lagi satu software baru, XBRL, ya, Extended Business Report Language, itu tadi masuk untuk membagi-bagi laporan secara on time, tepat waktu, dan tidak menunggu lama. Tidak perlu lagi intervensi manual, tidak perlu lagi dilakukan modifikasi manual. Itu part 1 tadi. Nah, part 2 kita bahas sekarang adalah ternyata di dalam sistem General Ledger and Reporting System itu ditemui juga beberapa ancaman, beberapa masalah pengendalian, beberapa masalah-masalah sistem, masalah-masalah prosedur. Oke. Nah, untuk itu sebelum kita menjalankan sistem ini, General Ledger and Reporting System ini, kita harus memiliki satu jaminan kontrol atas sistem. Dengan syarat-syarat, ini syarat-syaratnya. Ada 8 kalau nggak salah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 8. Syarat pertama adalah transaksinya harus authorized, yang kedua harus valid, ketiga harus recorded, tercatat, yang keempat harus akurat, yang kelima harus aman, yang keenam efisien dan efektif, yang ketujuh compliance, patuh, dan yang kedelapan disclosure, pengungkapan dengan cara lengkap dan benar. Ini syarat-syarat kontrol dalam satu sistem General Ledger and Reporting System. Nah, supaya ini bisa tercapai, yang ke-8 ini bisa tercapai, apa yang dilakukan oleh perusahaan? Yang dilakukan, yang pertama adalah menggunakan formulir dan cara mengisi formulir itu yang gampang, mudah. Yang gampang, mudah mengisinya. Oke. Gunakan application control seperti validity check dan field check. Nanti akan saya ajari kamu ini minggu depan. Apa itu validity check? Apa itu field check? Providing space on form to record. Nah, ini kalau misalnya masih manual. Formulir manual. Kalau dia formulirnya masih manual, maka gunakan di formulir itu ada satu tempat yang kosong. Tempat itu digunakan untuk tempat komentar dan tanda tangan. Ya. Tempat komentar atau tanda tangan. Syarat berikutnya adalah setiap formulir itu diberi nomor urut. Nomor urut, pre-numbering dokumen. Ini encourage recording of valid and only valid transaction. Ini untuk meningkatkan validity, keabsahan dari satu transaksi. Dan yang terakhir, kalau formulir tadi masih blank atau kosong atau blanko, untuk menghindari penyalahgunaannya, lakukan pembatasan akses terhadap dokumen-dokumen kosong. Atau dengan kata lain, simpanlah dokumen-dokumen kosong yang masih blanko supaya tidak disalahgunakan. Itu syarat-syarat internal control pada sistem General Ledger and Reporting System. Nah, berikutnya di sini saya akan menunjukkan PPT 48.
ada beberapa bentuk ancaman, beberapa bentuk masalah di dalam sistem general ledger dan reporting system. Yang pertama adalah error in updating general ledger and generating report. Salah mengupdate buku besar. Bahasa sederhananya adalah salah posting. Kenapa bisa terjadi salah posting? Mungkin salah perkiraan, salah account, salah rupiah, salah tanggal, salah keterangan, salah uang, salah debit, salah kredit, dan lain sebagainya. Itu yang disebut error in updating general ledger. Kesalahan-kesalahan berkaitan dengan update buku besar. Yang kedua adalah financial statement fraud. Apa itu? Adalah kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh penyajian laporan keuangan. Kata-kata fraud berarti disengaja. Jadi sengaja dilakukan kesalahan terhadap laporan keuangan. Misalnya membesar-besarkan biaya, mengecilkan revenue, ya, memperbesar aset, memperbesar hutang, dan lain sebagainya. Itu macam-macam cara lah. Dan itu kejahatan ya. Sekali lagi, itu kejahatan. Itu kesalahan. Yang ketiga, ini masalah data. Kehilangan data, ya, pengungkapan data yang tidak benar, termasuk data-data yang berkaitan dengan account, data-data dengan keuangan. Dan yang keempat, kinerja sistem yang tidak bagus. Ya, kinerja sistem yang tidak bagus. Nah, ini banyak sekali faktornya ya, yang empat ini. Ada faktor manusia, ada faktor peralatan, ada faktor peraturan, ada faktor juga, faktor pokoknya banyak faktor dari dari dalam maupun dari luar penyebab peristiwa ini. Ya, kalau kita pelajari dulu di dalam internal control, ada beberapa faktor penyebab resiko itu. Ada faktor yang pertama adalah natural disaster and political war, faktor bencana alam, ya, masalah politik dan lain sebagainya. Yang kedua, malfunction of software, softwarenya salah, error. Yang ketiga adalah unintentional act, peristiwa-peristiwa yang tidak disengaja. Dan yang terakhir, peristiwa-peristiwa yang disengaja. Itu semua penyebabnya ini. Nah, di sini ada beberapa contoh, nanti kalian pelajari. Beberapa contohnya ini. Beberapa contoh di sini. Beberapa contoh faktor-faktor ancaman pada sistem general ledger. Ya, ada beberapa contoh di sini. Beberapa contoh. Oke, saya tidak bahas itu lagi. Karena sekarang kejahatannya semakin banyak. Nah, kita sekarang masuk kepada bagaimana teknologi, sekali lagi, bagaimana teknologi itu membantu manajemen di dalam sistem general ledger and reporting system. Ada 3 alat biasanya yang digunakan oleh manajemen dari sistem untuk membantu mereka mengambil keputusan. Yang pertama disebut dengan balance scorecard. Balance scorecard itu adalah satu bentuk sistem pelaporan, satu bentuk scorecard, papan tulis yang menggambarkan, berisikan tentang apa yang dicapai dan berapa target. Jadi antara target dan capaian, antara capaian dengan target. Nah, biasanya ada kriteria-kriterianya. Yang kedua, data warehousing, nanti kita bahas. Dan yang ketiga, design of graph of financial data. Ini penting juga diketahui bahwa laporan yang dibutuhkan oleh manajemen tidak selamanya dalam bentuk angka, tapi juga dalam bentuk gambar, grafik,
Ya, itu mungkin lebih cepat dibanding dengan angka-angka. Oke. Balance scorecard. Saya tidak juga membahas balance scorecard. Kenapa? Karena balance scorecard ini adalah mata kuliah manajemen. Dia membahas ada 4 faktor. Faktor financial, customer, internal, dan innovation. Dan ini semua dibahas di dalam mata kuliah manajemen. Cuma tugas kita di orang sistem mengatakan bahwa balance scorecard dapat dihasilkan dari SIA. Walaupun dia tidak hanya menghasilkan laporan keuangan. Oke. Balance scorecard saya tidak bahas ya, balance scorecard. Oke. Balance scorecard saya tidak bahas. Saya tidak bahas balance scorecard. Kenapa? Karena balance scorecard bukan mata kuliah dari SIA. Ini contohnya ini. Target 104, sekarang 103, tahun lalu 100. Oh, ini masih di bawah target. Nah, ini contoh scorecard. Oke, nggak usah kita bahas. Tidak usah kita bahas. Tidak usah kita bahas. Saya tidak akan bahas. Oke, saya tidak bahas. Yang saya bahas sekarang yang 2 ini. Data warehousing. Tools yang kedua yang membantu manajemen dalam membuat keputusan adalah data warehousing. Ini yang kita bahas. Ini yang paling trendy sekarang. Apa itu data warehousing? Data warehousing itu adalah sekumpulan data, gudang data yang berisi bermacam-macam data. Seluruh data, baik data internal maupun eksternal campur di situ. Tetapi tidak ada maknanya kalau tidak diolah untuk pengambilan keputusan. Nah, biasanya data yang banyak itu tadi supaya mudah diolah, dia harus menggunakan sistem. Namanya ERP system. ERP itu adalah Enterprise Resources Planning System. Jadi datanya gudangnya, bayangkan data satu ada data gudang data, keterangan. Data itu mau masuk ke sistem, kalau masuk jadi sampah semua, supaya tidak jadi sampah, dipakailah ERP system untuk menjadi fasilitator dari data warehouse ke sistem informasi akuntansi. Oke, itu cerita dari data warehouse. Nanti kan kita coba lihat keputusan yang strategik itu, sekali lagi, keputusan yang strategik itu membutuhkan banyak data. Apakah itu data historis atau tidak? Nah, semua data-data tadi terkumpul menjadi satu di dalam satu gudang data yang disebut data warehouse. Oke. Nah, data-data tadi, data-data yang terkumpul tadi sangat besar. Huge database. Mungkin bersifat detail, mungkin bersifat summary, dan mungkin terdiri dari beberapa tahun. Data-data tadi terpisah dari akuntansi, terpisah dari sistem informasi akuntansi. Jauh dia, bukan bagian dari sistem informasi akuntansi. Di luar dari sistem organisasi, sistem informasi akuntansi. Nah, perusahaan juga mungkin memiliki gudang data yang lain. Gudang-gudang data. Ada gudang data di finance, ada gudang data di HRD, ada gudang data di sana. Macam-macam gudang datanya. Masing-masing gudang data itu disebut dengan data mart. Ya, data mart. Jadi ada data HRD namanya HR data mart. Ada data di gudang finance disebut data mart finance. Ada data di gudang pabrik operation data mart. Semua memiliki data-data. Nah, data-data yang tersimpan di masing-masing bagian tadi disebut dengan data mart. Oke. Kita mulai melihat dengan contoh PPT 74.
Ini coba lihat contohnya. Ada beberapa data mart. Ada data mart location ID, ada item number, buyer number, supplier number, time period. Nah, yang kita butuhkan datanya sekarang di SIA fact table. Ini fact table itu SIA. At the center of the star is a single fact table that represent the most important variable of interest. Kita membutuhkan fakta tabel yang benar itu adalah location ID, item number, buyer number, supplier number, time period, dollar purchase, unit purchase. Nah, location ID kita ambil dari data mart location ID. Item number dari item number, buyer dari buyer, supplier dari supplier number, time period dari time period. Nah, sekarang tabel kita sekarang berubah menjadi fact table, tabel yang kita buat berdasarkan kepada data mart atau data warehouse yang ada di sekelilingnya. Nah, kumpulan ini, data-data ini semua, location ID, item number, buyer number, supplier number, time period, dan lain sebagainya, ini disebut dengan data warehouse. Kumpulan ini semua disebut data warehouse. Membentuk gudang-gudang data. Gudang-gudang tadi membentuk data mart location ID, data mart item number, data mart buyer number, data mart supplier number, data mart time period. Nah, saya butuh data baru. Ini data sekarang ini yang saya butuh. Saya tidak perlu meng-create data mart baru, cukup menarik data dari masing-masing data mart. Tarik dari data mart masing-masing. Terbentuklah file baru namanya fact table, location ID, item number, buyer number, supplier number, time number. Dollar purchase dan unit purchase ini kita peroleh dari data-data lainnya. Oke, coba lihat. The fact table contains multiple views or measures of a variable and a number of foreign key that link it to the factor that influence it. Location ID, item number, buyer number, supplier number, time period ini merupakan foreign key. Foreign key. Kunci, field, data dari luar atau dari data mart. Location ID saya ambil dari sini. Item number saya ambil dari dimension table dan lain sebagainya. Dikumpul menjadi satu. Location ID, item number, buyer, supplier menjadi satu data baru yang terdiri dari beberapa foreign key. Foreign key. Oke. This fact table contains info on purchase of raw materials in units and dollar. Sekarang saya butuh data baru terdiri dari location ID, item number, buyer number, supplier number, time period, dollar purchase. Dari mana saya dapat dollar purchase? Di sini tidak ada. Tidak ada. Unit purchase tidak ada. Ini saya create baru data ini. Jadi saya punya data baru, dollar purchase dan unit purchase. Terus ada juga di sini relevant dimension include location of storage, item percent dan keterangan lokasi, item number, buyer, supplier number, time period ini semua saya ambil dari data mart yang ada di sekelilingnya. Jadi tidak perlu kita meng-create tabel baru dengan mengisi data baru. Cukup menarik dari masing-masing data mart ini. Oke. Terakhir, data warehouse terdiri dari beberapa star. Coba lihat ada star 1, 2, 3, 4, 5. One for each important set of data. Di mana masing-masing star ini, masing-masing ini terdiri dari beberapa data. Data. Yang dimaksud data adalah ini. Location ID datanya adalah
location name, budget, storage, state, region, country, address. Ini semuanya data. Ada di time period, ada item number, buyer number, supplier number. Oke, itulah yang menjadi kumpulan dari data-data yang ada di dalam data warehouse ini. Terdiri dari beberapa data mart, subdata. Masing-masing data memiliki keterangan. Keterangan itu terdiri dari field, kolom, dan data yang di kolom itu ditarik dari masing-masing data mart, tercipta data baru. Oke. Ini contoh data warehousing. Business intelligence. Untuk apa data warehousing ini tadi? Data warehousing ini tadi diperlukan adalah untuk business intelligence. Untuk mengakses data dalam pengambilan keputusan. Oke. Wait. Untuk menyelidiki data untuk pengambilan keputusan. Keputusannya apa? Keputusan yang bersifat strategik. Oke. Nah, ada dua metode yang biasa digunakan dalam business intelligence. Yang pertama dapat disebut dengan OLAP. Online Analytical Processing. Ya. Pada saat online analytical ini, user employee, ya, karyawan-karyawan itu memberikan permintaan untuk investigasi hubungan antara satu data dengan data yang lain. Oke. Karena datanya online, kita bisa menghubungkan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Oke. Nah, yang kedua, di satu data bisa dicari lebih detail datanya, dan di depan departemen lain lagi bisa dicari datanya semakin detail. Jadi antara satu bagian dengan satu bagian yang sudah memiliki jaringan hubungan data, dia bisa melakukan investigasi secara online. Online analytical processing. Itu langkah pertama. Langkah kedua adalah data mining. Data mining. Data mining adalah teknologi terbaru di dalam masalah pengolahan data, yaitu penggunaan metode analisa statistik. Analisa statistik dengan model artificial intelligence teknik. Apa itu? Seolah-olah sistem ini seperti manusia. Dia mengetahui apa yang kita inginkan. Oke, mari kita praktek. Reja Sevilla. Halo Reja. Ya Pak. Kamu pernah belanja online tadi kan? Pernah Pak. Apa yang kamu belanjakan? Maksudnya Pak? Belanja apa kamu di online? Oh, pakaian Pak. Baju lah, bukan pakaian. Baju kan? Ya, Anggaplah kamu mau belanja kaos kaki. Belanja kaos kaki. Begitu kamu searching, keluar semua kaos kaki, bukan? Iya Pak. Nah setelah itu kamu pilih satu, beli. Besoknya kamu pergi lagi ke toko online tadi. Dia sudah tahu kamu, udah ditawarkan lagi sama kamu. Halo Reja, ini ada lagi kaos kaki. Kok dia tahu kamu lagi mencari kaos kaki? Kenapa kira-kira ya? Karena yang pertama kan Pak kita mencari kaos kaki, jadi dia udah tahu sistemnya gitu, udah tahu kalau yang kita cari itu apa sekarang Pak gitu Pak. Nah setelah itu kamu ada Instagram? Kenapa Pak? Instagram atau Facebook, ada Facebook?
Ada, Pak. Nah, di Facebook kamu masukkan tanggal lahir kamu. Facebook menjawab loh, halo Reja, selamat ulang tahun ya. Kok tahu sih Facebook kamu ulang tahun? Itu udah diatur sama dari sistemnya sendiri mungkin, Pak. Bukan diatur. Sistem itulah yang disebut dengan artificial intelligence. Paham? Jadi Paham, seperti manusia. Jangan-jangan lebih pintar si Facebook itu daripada apa teman-teman kamu kan? Facebook tahu kapan kamu ulang tahun, sementara teman kamu belum tentu tahu. Nah, kenapa? Karena si Facebook itu menggunakan sistem namanya sistem data mining. Jadi datanya dikumpulin, dicatat nama, alamat, nomor handphone, tempat tanggal lahir, hobinya apa, yang sering dibuka apa, dia belanja terakhir apa, jalan-jalan kemana, makan apa, temannya siapa, dia sering kontak kontak sosial dengan siapa, semua dicatat sama sistem. Nah, suatu saat kamu akan heran, selamat ya, kamu udah ulang tahun hari ini. Loh, kok bisa dia tahu? Nah, itu yang dipakai dengan sistem sophisticated statistical analysis dan artificial intelligence technique. Seperti seperti manusia. Manusia itu bisa berpikir merasa, seperti begitulah perasaan sistem itu. Dibuat seperti itu tekniknya, sehingga orang semua merasa kaget. Kenapa sistem bisa seperti manusia? Jawabannya karena sistem tadi digunakan sebagai artificial intelligence. Digunakan sebagai alat untuk merasakan, untuk mendetek seperti perasaan manusia. Ya, kita tidak pernah tahu dikirimin aja. Oh, selamat ya, kamu sudah tamat. Besok-besok sudah ada. Apakah kamu butuh pekerjaan ini? Oh, masuk lagi, kunjungi. Muncul lagi, kamu butuh seminar ini. Terus semua begitu. Nah, itu yang disebut dengan data mining. Menelusuri apa-apa yang berkaitan dengan data yang kita perlukan. Ini sangat penting, ya. Oke. Data mining. Proper control are needed for data warehousing. Nah, ini sangat penting sekali lagi. Karena banyaknya data, sekali lagi, karena banyaknya data, tadi ini di luar SIA ya, di luar sistem akuntansi, banyaknya data di luar SIA mengakibatkan kita juga harus memvalidasi kontrol atas data itu. Ya, mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang oke, mana yang tidak oke. Nah, proses verifikasi dan akurasi data itu disebut scrubbing. Ya. Jadi mensortir data, menyortir data, menyaring data. Mana data yang penting, mana yang tidak penting, itu merupakan pekerjaan pertama supaya tidak semua data itu masuk ke dalam sistem kita. Nah, proses itu disebut scrubbing. Dan biasanya mahal. Kenapa? Karena tidak semua data itu penting. Ada juga data sampah, spam namanya. Nah, supaya bisa kita memprotek itu, ada beberapa metode yang dapat digunakan. Yang pertama adalah masalah akses. Jadi aksesnya itu kita akses supaya orang tidak bisa masuk semua ke sistem kita. Kita encrypt supaya sistem orang tidak bisa membaca sistem kita. Dan yang paling penting kita punya backup. Supaya data yang kita backup itu tidak terganggu sama orang lain walaupun dimasuki oleh data-data mereka. Ini teknologinya. Dan yang terakhir, proper design of graph of financial data. Nah, ini logikanya kalau kamu belajar di Excel, belajar grafik, belajar Microsoft Excel, Access kalau nggak salah ada juga, graph itu bisa membuat gambar. Gambar itu
bisa disambungkan dengan data akuntansi. Jadi bisa dibuat laporan keuangan dalam bentuk grafik, laporan keuangan dalam bentuk gambar, laporan keuangan dalam bentuk diagram, laporan keuangan dalam bentuk yang mudah dilihat tanpa angka-angka. Contoh, penjualan naik 10%, jadi bisa digambarkan 10%. Nah, teknologi ini juga membantu manajemen untuk memberi pengertian, memberi asumsi, memberi alat tools untuk pengambilan keputusan apa yang cocok diambil. Bukan dari angka-angka, tapi melalui gambar. Misalnya, naik 10%, apa yang harus kita lakukan? Turun 25%, apa yang harus kita lakukan? Nah, bantuan itu bisa dilakukan dengan membuat bentuk sistem pelaporan dengan gambar atau dengan desain gambar yang mudah dimengerti oleh manajemen. Dengan demikian, selesai seluruh satu topik ini. Halo. Halo. Iya Pak, halo. Halo Pak. Dengan demikian selesai topik ini. Pertanyaan, Sabtu depan libur katanya. Iya Pak, libur. Iya Pak. Nah, karena sudah dua kali libur, saya harus mengganti ini. Kapan harus kita ganti? Harus ada kuliah pengganti. Hari apa? Senin, Pak. Senin jam berapa? Senin tanggal berapa? Tunggu dikoordinasi sama teman-teman aja Pak. Takutnya Senin ada yang masuk juga. Senin tanggal 10 ya? Halo? 10 Mei Iya, Pak. 21 jam? Iya, Pak. Jam berapa? Saya jam 11 sudah ada jadwal saya dengan anak yang pagi tadi. Jam berapa? Jam 7 ada Pak, jam 8. Jam 7 apa? Pagi? Jam 7 pagi. Aron, kalau jam 7 saya nggak bisa, Aron. Jam berapa? Tenang. Jam 1 Jam ya? 1 Pak. Iya, jam 1 lah. Jam 1. Ya, Pak. Jam Iya, 1. ya, jam 13 lah. Jam 1. 13.00 ya. Iya, Pak. Oke. Karena tadi yang anak pagi kalau nggak salah dia itu saya sudah undang kuliah penggantinya 10 Mei jam 3. Jadi sambung dari jam 1 sampai mereka itu dari kuliah pengganti jam 3 kalau nggak salah mereka. Sebentar, saya cek dulu. Ya, jam 3 mereka. Mereka jam 3. Berarti kalian jam 1 ya? Jam 1 ya? Ya. Oke. By the way, thank you. Kalau ada mau tanya, boleh kamu tanya. Karena nanti minggu depan sudah saya masuk kepada inti yang kedua, yaitu masalah revenue cycle. Oke. Kita kuliah cuman sedikit orangnya ya. Kemana sebagian lagi kamu? Kemana sebagian lagi ya? Kemana sebagian lagi teman-teman kamu? Halo? Kurang tahu Pak. Pak, dari mereka. Kenapa? Nggak ada info Pak dari mereka. Iya, tapi kan lucu. Bagaimana ceritanya begini ya? Saya bingung. Bukannya kita hanya 19 orang Pak. Iya Pak, saya nggak tahu. Kalian aja kalau kalian nggak mau kuliah, kerugiannya di kamu.
Diajak temannya ya. Iya, Baik. See you later ya. Sampai ketemu ya. Baik, Pak. Baik, Terima Pak. kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Iya.